Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa kita ketemu sudah di hari Jumat nih, akhir pekan. Tapi tetap saja kami ajak Anda untuk membaca Mhm. berita di balik berita dalam program Off the Record dan bersama kami tetap seperti biasa. Saya Aris Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali karena kita sekarang menjelang akhir pekan ya Mas Ersu, tapi ternyata peristiwa politik itu tidak ada liburnya walaupun kita menjelang akhir pekan. Yes, yes. KPU rame banget ya kelihatannya ya soal berkaitan soal pelanggaran asusila karena kemarin itu kan pemeriksaan terakhir ya ketua KPU Hasyim Asyari Mhm. dalam dugaan pelanggaran kekerasan seksual ya atau tidak asusila lah gitu tepatnya ya terhadap Betul. seorang petugas penyelenggara pemilu di luar negeri, tepatnya di Den Haag, Belanda. Ini mainannya jauh sekarang. Kalau kemarin-kemarin sebelumnya di dalam negeri ya dengan siapa kemarin dengan Dengan Hasnani. oh nah ini sekarang mainnya jauh nih Pak Hasyim Asyari ini menarik ini dan kemudian tapi memang sidangnya itu dilakukan secara tertutup tapi kita dapat spill gitu dapat bocoran-bocoran dari para pengacaranya ya pengacara si Mbak petugas PPLN di Den Haag itu ya yang dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dari Universitas Indonesia dan LBH AP ya Mbak Agi ya. Betul. Mhm. Iya ya, menarik sekali Mas Hersu. Apalagi kemudian dari Komnas Perempuan ini baru saja terungkap Mas Hersu. Hmm. Jadi ini cukup rame ya selama 2 hari terakhir ini. Ternyata ada sebuah peraturan dari KPU atau kita sebutnya PKPU begitu ya, yaitu yang berisi tentang larangan. Ini soal moralitas ya, tentang larangan Ketua KPU maupun seluruh jajarannya begitu anggota KPU untuk apa namanya soal pelecehan seksual, soal kasus kawin siri begitu dan sebagainya soal moralitas itu ternyata dihapus begitu Mas Hersu. Dan ini baru ketahuan sekarang begitu karena kita juga tidak mendengar hal ini begitu dan ini diungkap oleh Komnas Perempuan begitu yang kemudian mereka pun juga terkejut karena mereka tidak mengetahui tentang hal ini. Dan apalagi kemudian DKPP atau Dewan Kehormatan yang di daerah pun juga masih menyidangkan kasus-kasus seperti ini begitu. Jadi ini mungkin perlu kita bahas bagaimana ini sebuah peraturan atau kebijakan itu bisa dihilangkan atau diubah sesuai dengan kepentingan yang kita tahu. Ini tentu ada moral hazard di sini karena ketua KPU sendiri sedang menghadapi saat ini kasus tindakan asusila di DKPP dan bahkan 2 tahun yang lalu ya dia juga menghadapi kasus tersebut dan sudah mendapatkan sanksi berat begitu dari DKPP. Ya, dan kelihatannya jadi fenomena yang rada dalam tanda petik kita nyebutnya lumrah karena banyak terjadi ya di beberapa tempat ya kasus soal pelanggaran susila ini ya Mbak Agi. Kemarin Ketua KPU Manggarai Barat juga dijatuhi sanksi bahkan dicopot dari jabatannya oleh DKPP. Kemudian sekarang ini ada kasus baru lagi ini di mana di Dompu ya, di NTB yang ini ya, yang Iya, terjadi. kalau yang di NTB itu di Dompu ya, itu kasus Dompu ya. tahun 2022 tuh Mas Hersu. Oh, Itu kasus juga lama. dilakukan oleh ketua KPU-nya dan kemudian dia sudah disanksi begitu. Nah, kalau yang di Manggarai Barat di NTT ini baru saja keputusannya begitu tanggal Hmm. 28 Mei yang lalu. Oke. Jadi baru beberapa hari yang lalu dan kemudian dia juga dipecat begitu Ya. ya. Jadi keputusannya cukup berat begitu dan ini sesuai dengan keinginan dari Komnas Perempuan dan kemudian juga dari pihak yang berperkara karena memang kasusnya adalah pelecehan seksual begitu. Ya, yang kasus ini kita belum tahu ya karena memang kita tidak bisa ngikuti di persidangan yang dengan PPLN di Den Haag. Tapi disebutkan bahwa itu cukup panjang juga masanya ini ya peristiwa yang terjadi ya itu bulan kapan ya November sampai Maret gitu kalau tidak salah seingat saya ya November 2003 sampai 2024 dan kemudian kasusnya seperti apa ini? Apakah kalau kayak kasus dengan Hasna ini itu kan kesannya ada konsensual gitu ya Mbak ya karena ada laporan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya kan ditolak oleh Polda Metro Jaya dan dihentikan. Tetapi kemudian yang terbukti itu kalau mereka memang pergi berdua ke tempat salah satunya ke daerah daerah Laut Kidul ya kalau nggak salah mereka di sana ya. Parangtritis ya Mas Hersu. Parangtritis ya. Di Parangtritis mereka pergi berdua dan sebagainya. Kalau kayak gitu pertanyaan saya pelecehan seksual ya mungkin memang tidak ada pelecehan seksual tapi ada konsensual tapi itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Makanya kemudian
dia sebagai ketua KPU kemudian diberi peringatan keras dan terakhir pada waktu itu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan Mbak Agi. Iya ya, betul sekali. Kalau kasus dengan Hasnaini yang kita tahu ini adalah ketua partai emas gitu ya. Nama Partai partainya apa ya? Saya lupa. Indonesia Republik Satu kalau tidak salah ingat saya. Oh, Partai Republik Satu ya namanya. Dan ketika itu memang sedang dalam proses verifikasi partai tersebut Ya. ya, apakah nanti akan lolos atau tidak gitu untuk mengikuti pemilihan umum begitu. Dan ternyata dan kita sempat juga ya, Mas Hestu membagikan kan itu foto-fotonya kepada saya begitu ya, foto-foto yang tapi kita tidak publikasikan begitu karena itu memang mungkin bersifat private. Tapi di dalam foto tersebut kita bisa saksikan bagaimana mereka berdua ini memang pergi menginap gitu kan di sebuah penginapan yang terletak rupanya itu di daerah Parangtritis begitu dan memang diakui mereka ini melakukan ziarah gitu kan. Salah satu berita mengatakan usai ritual di gunung tidak hanya di Parangtritis saja loh ini Mas Hersu. Kalau di Parangtritis seperti ini. Di KPP mengatakan ketua KPU akui berduaan dengan wanita emas ziarahi pantai dan Goa Jogja. Jadi mereka ini melakukan ritual ya karena akan mungkin kalau Hasnaini ini karena partainya gitu akan maju sehingga berdoa di tempat yang keramat begitu. Dan kemudian yang lain mereka juga pergi ke Gunung Salak rupanya. Karena ada juga media yang menyebutkan usai ritual di Gunung Salak ketua KPU lanjut eksekusi wanita emas di Hotel Borobudur. Wah ini maksud dari eksekusi apa nih gitu Ya kan. apa sih bahasanya ini ya. Oke. Ini menarik memang kan memang memakai simbol-simbol seperti itulah biasanya ya kasus-kasus yang berkaitan dengan seksualitas atau pornografi. Kemudian ada juga yang menulis ya, Ketua KPU Hasyim Asyari dapat peringatan keras usai terbukti memiliki hubungan dengan wanita emas. Jadi ini memang kalau memang yang bersangkutan ini sudah disanksi dengan peringatan keras ya pastinya ini terbukti karena memang bukti-bukti ketika itu kita ingat banyak sekali. Dan terakhir Mbak waktu itu, peringatan keras dan terakhir. Sampai terakhir ya Mas Hersu ya. Jadi ya memang karena bukti-buktinya itu berupa foto dari pihak Hasnaini sendiri. Kemudian dia juga chattingan, tiket chattingan, pesawat dan sebagainya. mereka ada di bandara begitu ya dan berbagai hal lah kebersamaan mereka berdua ini dan kita tahu Hasnaini juga merekam sebuah pertemuan ketika dia sudah ditahan begitu kan dan kemudian dia didatangi pengacaranya, dia memberikan kesaksian bagaimana dia dieksekusi itu tadi menurut judul itu karena itu terjadi dia ceritakan secara gamblang walaupun kemudian terakhir dia menarik itu. Nah, ini ada juga misalnya Warta Kota begitu Mas Ersu ketika itu pada Desember 2022 juga memberikan judul beritanya seperti ini. Riuh, Hasnaini wanita emas ngaku disetubuhi ketua KPU berkali-kali. Anggota DPD memberikan komentar gratifikasi seks gitu. Jadi gratifikasi kan bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa macam-macam dan ini adalah gratifikasi seks. Ini luar biasa ketika itu pemberitaannya. Ini mesti disclaimer ini Mbak ya, ini konten 17 tahun bahkan 18 tahun ke atas ini Mbak Agi. Iya, ini media-media nasional begitu ya yang memberitakan ketika itu dan kemudian sekarang ini dari Komnas HAM begitu mereka mengungkap Mas Hersu bahwa pada tahun 2002 dan 2023 itu ada klausul atau pasal di dalam PKPU tersebut yang tiba-tiba hilang dan penghilangan itu ternyata resmi begitu ya karena ditandatangani oleh ketua KPU yaitu Hasyim Asyari sendiri dan ternyata isinya adalah pasal tentang perselingkuhan dan juga pasal tentang kawin siri yang tadinya dilarang sekarang menjadi ranah yang tidak dapat diadili atau tidak dapat menjadi hal yang tidak dipermasalahkan bila itu terjadi di KPU begitu. Ya, tapi artinya di KPP masih mempersoalkan gitu ya. Di KPU sendiri. Nah, itu pertanyaan saya itu, Mbak. Kalau kan ini kayak kemarin ketika saya menyimak kasus Ketua KPU Manggarai Barat itu kan disebutkan diperintahkan agar KPU itu menindaklanjuti putusan itu dalam 1 pekan begitu ya. Jadi kalau nanti kasusnya seperti ini kemudian KPU bisa berdalih dong itu nggak melanggar PKPU jadi bagaimana bisa dieksekusi kan itu juga menarik juga itu Mbak Aki. Ya, iya Mas Hersu. Makanya kita ini cukup ramai ya di media sosial begitu. Walaupun
peristiwa-peristiwa belakangan ini seperti soal tapera, soal keputusan dari Mahkamah Agung, banyak sekali peristiwa belakangan ini yang kemudian membuat ini tidak terlalu terblow up begitu ya. Tapi mereka yang mengetahui hal ini ramai membicarakannya, terutama di X begitu Mas Hersu. Persisnya Nah, apa yang diubah ini, persisnya apa yang baik? iya itu tadi, Pak, peraturan soal pelecehan seksual, peraturan soal perselingkuhan begitu yang tadinya ini menjadi ranah. Jadi semua anggota KPU termasuk tentu saja ketuanya itu tidak boleh begitu ya. Itu termasuk hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Oh, oke. mereka. Begitu juga dengan perkawinan siri atau pernikahan siri itu tidak boleh begitu. Kalau seandainya itu terjadi, ini berarti akan menjadi pelanggaran. Seperti juga yang terjadi kasus di daerah begitu, di mana ketika terjadi kawin siri tanpa izin dari pengadilan, kemudian mereka disanksi dan itu bisa yang Dombu itu disidang. ya, yang kasus di Dombu ya. Iya, yang betul. Dan itu bisa mereka disidangkan dan kemudian berpengaruh terhadap kualifikasi pekerjaan mereka begitu ya. Tapi dengan adanya peraturan ini, artinya apabila terjadi perselingkuhan, maka itu tidak dipermasalahkan. Artinya tidak menjadi hal-hal yang mereka bisa dikategorikan melakukan kesalahan karena ranah itu sudah tidak ada di KPU lagi, menjadi sesuatu yang dilarang begitu kan. Begitu juga dengan seandainya terjadi kawin siri, begitu kawin diam-diam begitu. Mungkin kalau di dalam Islam kawin siri oke saja begitu ya. Maksudnya toh itu juga sah begitu kan Mas Hersu, dan itu adalah ranah di dalam keluarga tersebut begitu. Tapi kalau ini kan mereka ini dibiayai oleh negara dan kemudian mereka bertanggung jawab dan kemudian bisa jadi kawin siri itu terjadi dalam hal transaksi politik seperti itu begitu kan. Jadi memang hal seperti ini menjadi rentan kalau dilakukan oleh para petinggi begitu, apalagi adalah seorang ketua KPU. Bisa saja seperti yang tadi dikatakan mereka mendapatkan gratifikasi seks begitu, dan kemudian ketika dipermasalahkan itu adalah ada kekerasan seksual di situ, ada perselingkuhan. Oh enggak, tapi kami sudah kawin siri misalnya, mereka mengatakan demikian sehingga mereka lolos. Tapi kalau sekarang artinya jika terjadi perselingkuhan, jika terjadi hal seperti itu, menikah tanpa izin dan sebagainya, itu mereka akan lolos begitu saja dan mereka akan berdalih tidak bisa diadili di sidang begitu ya. Di DKPP begitu ya. Betul, betul. Kalau saya rasa sih ini nuansanya seperti itu Mas Hirsu, karena ketika ini dihapus pada tahun 2022 menurut Komnas HAM, klausul tentang aturan tersebut itu terjadi kasus dengan Hasnaini itu tadi pada tahun 2022, dan kemudian pada tahun 2023 terjadi kasus dengan PPLN luar negeri itu tadi yang dari Belanda begitu. Jadi sepertinya memang ada maksud, ada alasan tertentu dari dihapusnya klausul tersebut dan ditandatangani oleh pihak yang berperkara, yaitu Ketua KPU sendiri Hasyim Asyari. Kalau yang saya bacakan Mas Hersu, ini ya sidang terakhir dari DKPP yang terjadi Kamis 6 Juni kemarin. Ini adalah pernyataan dari Aristo ya. Aristo ini adalah kuasa hukum, Aristo Pangaribuan, kuasa hukum. Iya, betul. Ini kuasa hukum dari anggota PPLN tersebut. Dia mengungkapkan seperti ini. Tadi sidangnya utamanya menggali. Kan tadi dilihat ada Sekjen KPU, ada kesekretariatan. Itu agenda utamanya menggali penyalahgunaan fasilitas jabatan yang dilakukan oleh Ketua KPU yang terindikasi menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi, hasrat pribadinya terhadap bawahannya, anggota PPLN. Jadi fasilitas jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi dan hasrat pribadi kepada anggota PPLN. Nah, jadi sidangnya ini digelar tertutup ya, sehingga kita cuman bisa seperti kata Mas Irsu tadi mengutip apa yang terjadi di dalam dari para kuasa hukum. Dan kemudian Aristo itu juga mengatakan seperti ini. Nanti putusannya akan terbuka katanya. Tadi saya bilang cuman akan disensor. Kata kuncinya itu penyalahgunaan fasilitas jabatan. Biasa kan pejabat punya banyak fasilitas dan itu digunakan, makanya tadi sekjen dipanggil, tenaga ahlinya itu dipanggil. Nah, kita masih ingat ya Mas Hirsu ketika
ketika ada pertemuan begitu antara KPU dengan anggota DPR. Kan kita masih ingat itu keras sekali ya anggota DPR ini mempertanyakan tentang berbagai fasilitas yang digunakan oleh ketua KPU maupun yang lainnya, seperti mobil mewah. Hanya untuk satu anggota saja bisa 3 sampai 5 mobil mewah. Kemudian mereka memakai pesawat jet ke daerah begitu hanya untuk melihat misalnya pesawat jet ke Bali begitu dengan alasan bahwa itu krusial. Padahal itu hanya nilai pesawat jet itu sendiri untuk untuk disewa itu sudah berapa, dan itu tidak digunakan hanya sekali saja. Begitu juga dengan yang dikatakan ke klub-klub malam, terus perilaku yang tidak baik lah gitu ya. Dan kemudian ini Aristo lebih lanjut, saya sedikit saja tambahkan lagi. Dia mengatakan, ya, sangat penting mendalami masalah relasi kuasa, karena ini kan core perkaranya. Karena ada kesempatan, ada hubungan atasan bawahan, dan hubungan atasan bawahan itu dieksploitasi. Ya, dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, hasrat pribadinya ketua KPU. Dia juga menambahkan, kalau sidang pertama, pertanyaannya kita kan buktinya itu ada sampai 25. Kalau sekarang kan mereka sudah ngerti ceritanya. Mereka udah tahu apa yang di follow up, langsung teknis. Sekjen, benar nggak begitu? Jadi langsung ditanyakan kepada sekjen. Jadi sekjennya juga banyak yang heran juga dengan perilaku ketuanya. Ini luar biasa sekali. Yes, oke. Jadi banyak banyak kasus. Nah, ini menarik. Saya kira mungkin kita lanjutkan saja ya ceritanya Mbak berkaitan dengan PKPU ini Mbak Agi, karena jadi kan katanya ini sudah dihapus oleh Mahkamah Agung. Tapi sejak awal kan saya waktu itu mempertanyakan Mbak Agi sebenarnya yang bertentangan dengan di mana, karena di dalam yang saya sebut sebelumnya juga pasal waktu itu pasal 7 ayat 1 dan poin kalau nggak salah ya, sehingga saya nanti kalau saya salah kita tolong dikoreksi. Itu kan disebutkan di situ memang ada aturan yang menyebutkan bahwa untuk gubernur dan wakil gubernur itu pada penetapannya berusia 30 tahun, sementara bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu berusia 25 tahun. Dan ternyata itu kan saya waktu itu nyarankan coba nanti kita tanya bagaimana para ahli hukum. Tapi sekarang kan Pak Mahfud sudah mulai mempersoalkan itu ya, Mbak Agi ya. Makanya saya heran. Jadi sebenarnya undang-undang ini juga keputusan Mahkamah Agung ini aneh kan gitu. Kalau di sini kan kalau Mahkamah Agung itu bisa dia membatalkan keputusan PKPU-nya bisa. Tetapi kalau undang-undang kan harusnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah persoalannya sekarang yang dia ubah oleh Mahkamah Agung itu kan hanya PKPU-nya, tetapi sebenarnya PKPU-nya itu ya sama persis seperti bunyi undang-undang. Ini saya kira agak aneh ya kalau kemudian hakim di Mahkamah Agung tidak tahu bahwa bunyi undang-undangnya seperti itu. Mereka hanya fokus saja membatalkan PKPU-nya, atau jangan-jangan nggak baca karena keputusannya sangat cepat dalam waktu 3 hari. Tapi pertanyaan saya itu memang kalau kemudian seperti itu artinya kan undang-undangnya masih belum diubah begitu. Iya, memang undang-undangnya belum diubah ya Mas Hersu ya. Karena dari anggota KPU Idam Holik misalnya, dia kan mengatakan bahwa ini masih akan dirapatkan, dan kemudian mereka dari KPU akan berkonsultasi dengan pembuat undang-undang, dalam hal ini berkonsultasi dengan DPR. Setelah DPR oke, maka mereka katanya baru akan menghapus begitu ya, merubah soal PKPU dengan klausul seperti yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung begitu. Nah, ini kita tunggu saja nih bagaimana konsultasi mereka dengan DPR, karena DPR kan banyak sekali yang bersuara keras tentang perubahan ini begitu ya. Dan sekarang ini jalurnya ya hampir sama seperti yang kemarin keputusan nomor 90 itu. Hanya ketika itu keputusan nomor 90 di Mahkamah Konstitusi keluar ketika DPR sedang reses begitu kan, dan karena sudah tinggal berapa hari lagi begitu pendaftaran ke KPU untuk capres dan cawapres, maka kemudian tanpa ada konsultasi begitu dengan DPR dan kemudian peraturan PKPU-nya juga belum diubah, langsung mereka menerima pendaftaran Prabowo dan Gibran. Tapi kalau dalam hal ini mereka masih memiliki waktu begitu kan, dan pendaftaran untuk para calon kepala daerah begitu dalam hal ini mungkin ditujukan kepada Kaisang gitu ya, peraturan tersebut begitu masih ada waktu longgar begitu selama beberapa bulan ke depan ini, sekitar 2-3 bulan ini. Nah, artinya mereka juga masih punya waktu. Nah, kita akan melihat nih
nanti kondisi di DPR seperti apa begitu, apakah sesuai dengan apa protes mereka. Tapi kalau sejauh ini ya koalisi dari Indonesia Maju yang kemudian juga kita bisa melihat dari sikap begitu ya, turunannya adalah sikap fraksi-fraksi di DPR begitu, saya rasa akan sama saja begitu. Ini sudah diperhitungkan kan tentunya. Nah, mungkin sikap dari PDIP nanti yang akan menarik juga sikap dari PKS yang mereka memberikan sinyal keras atau tanggapan keras terhadap keputusan dari Mahkamah Agung ini. Ya, dan makanya nggak heran kalau Pak Mahfud sendiri nyebutnya dia sampai mual ya untuk dengan putusan Mahkamah Agung itu. Saya kira bukan hanya banyak mual, tapi ada yang muak dan muntah juga, Bang. Iya ya, dan ini cukup ramai loh Mas Hersu. Mungkin kita dengar saja ini apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD begitu, karena beliau ini kan belakangan ini memang sangat intensif gitu ya mengisi konten di kanal YouTube-nya. Katanya Pak Jokowi tidak mengizinkan salah satu ketua parpol bicara sama Pak Jokowi tidak untuk Kaisang katanya. Bapak percaya itu? Ya, saya tidak ingin percaya atau tidak percaya, terserah aja lah, udah males gitu. Dan dulu bilang begitu, akhirnya saya dipaksa oleh parpol, itu urusan parpol katanya. Dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi, malah nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya komentari. Artinya kalau Pak Jokowi mengatakan tidak, malah nanti iya gitu kan, kebalikan kan? Ya mungkin. Dulu Gibran mengatakan begitu, tidak. Begitu. Ya mana ini kan rule by law kan ini. Ada keinginan gini sekelompok orang gitu, lalu ditempuh melalui cara-cara ke Mahkamah Agung. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhukum kita ini udah rusak, biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri. Karena mau dikatakan jangan dilaksanakan, itu sudah putusan MA. Mau dilaksanakan, putusan MA-nya itu bertentangan dengan undang-undang dan kewenangannya. Terus mau apa? Siapa yang mau meluruskan ini? Kan seharusnya MA yang meluruskan ini. Nah ini tiba-tiba dibatalkan katanya bertentangan. Lebih bertentangan dengan yang mana? Lalu peraturan KPU sudah benar. Nah oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya. Satu, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu? Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung? Jauh melampaui kewenangan. Ya itu tadi pendapat dari Pak Mahfud ya Mas Hersu yang dia mengatakan ya kalau peraturan yang dulu maksudnya ya peraturan Mahkamah Konstitusi itu kan untuk kakaknya, yaitu untuk Gibran. Kalau sekarang peraturan ini untuk adiknya. Dan seperti yang kita diskusikan, Pak Mahfud juga mengatakan bahwa ya memang betul itu tidak sesuai dengan undang-undang. Sebagai seorang ahli tata negara, dia melihat ini rancu dalam hal ini gitu. Oke, kita pindah topik Mbak Agi. Masih soal keluarga Pak Jokowi juga atau masih ada topik yang lain? Mas Hersu mengirimkan link kepada saya, itu menarik juga Mas Hersu, di mana kita tahu ya memang Gibran kemarin kan datang ke rumah kediaman dari Khofifah begitu kan, dan di situ ini nuansanya memang kental sekali ini Gibran ini, keluarga Pak Jokowi ini bermaksud untuk menghadang keinginan PDIP untuk memasukkan wakilnya menjadi cawagup dari Jawa Timur, menjadi wakil dari Khofifah. Ini kan memang sedang gencar ini PDIP begitu Mas Hersu, dan rupanya dari Gibran, dari Pak Jokowi sendiri itu betul-betul dengan, bayangkan itu ada di hari weekdays gitu ya, bisa dikatakan itu hari ngantornya Gibran, dan dia kemarin berarti hari Kamis dia sengaja datang ke Jawa Timur gitu, bukan dalam rangka ini untuk pekerjaan ya saya rasa, karena memang nuansanya nuansa politik begitu. Dan sesudahnya ketika diwawancara oleh wartawan pun Gibran mengatakan bahwa sudah satu paket itu antara Khofifah dengan Emil Dardak, yang artinya PDIP tidak akan bisa memasangkan Khofifah dengan kadernya sendiri begitu, supaya mereka ikut berkontestasi dan masuk dalam koalisi dari 6 partai yang saat ini mereka sudah menyatakan diri mengusung Khofifah dan Emil. Yang Khofifah pun juga mengatakan sangat berterima kasih dengan bantuan, dan nantinya Gibran juga katanya akan melakukan semacam dukungan total begitu ya kepada mereka. Kalau sudah dukungan total seperti itu apakah ada bansos lagi atau bagaimana? Kita jadi bertanya total ini seperti apa begitu. Nah ya menariknya dalam momen itu kemudian dia berkunjung ke sebuah sekolah dasar gitu ya Mbak Agi ya. Nah ini juga pertanyaannya dalam kapasitas apa dia berkunjung gitu, dalam rangka apa dia berkunjung. Kemudian dia bagi-bagi buku dan susu, dan
Kemudian menarik buku itu adalah ada fotonya di luar adalah Jan Etes kan begitu. Iya, ini apa ya Mas Heru, Speechless ya? speechless ya. Speechless. Mengomentari hari karena gini, ini buku untuk anak SD begitu ya. Pertama ini buku untuk anak SD dan kemudian Jan Etes sendiri juga belum berusia yang sama dengan anak-anak tersebut begitu kan. Usianya masih jauh. Ini kan anak SD sampai dengan usia sekitar 12-13 tahun sampai dengan kelas 6 SD. Dan selain itu juga biasanya begitu Mas Hersu di masa seperti sekarang sebetulnya walaupun Jan Etes itu adalah figur ya, sekarang sudah menjadi public figure begitu kan walaupun usianya ini masih anak-anak gitu. Tapi biasanya orang tua tidak mau memasukkan itu karena memasukkan apa figur anaknya apalagi wajahnya begitu ya untuk supaya menjadi terkenal supaya menjadi populer supaya apa yang sudah terjadi itu terus kemudian ditambahi begitu apa yang saat ini kan memang tidak bisa dihindari Jan Etes itu menjadi populer gitu tapi biasanya orang tua malah justru menarik diri gitu melindungi anaknya tapi dalam hal ini kok malah seperti didorong-dorong diaju-ajukan supaya makin populer bahkan sengaja mencetak buku dengan sampul foto Jan Etes gitu walaupun di situ misalnya dia sedang memegang wayang kemudian memakai baju daerah tetap saja begitu Mas Hersu dan personifikasi ini apa ya maksudnya ini apakah memang ini seperti menambahi arang begitu ya di dalam arang yang yang sudah membara begitu karena memang Jan Etes sendiri kan menjadi viral juga di media sosial dan disebut-sebutkan ketika kemarin ada putusan MA dan kemudian tidak aja sekalian putusannya itu menjadi minimal berusia 5 tahun begitu nanti Jan Etes diangkat menjadi wali kota atau diangkat menjadi lurah sekarang begitu atau menjadi ketua organisasi balita seluruh Indonesia bahkan ada yang mengatakan seperti itu dan ini malah justru ditambahi dengan kita katakan bisa perilaku Gibran yang membagikan dari buku yang dengan foto anaknya nuansanya apalagi dia habis ketemu dengan Khofifah gitu ya yang menyatakan memberikan dukungan kepada Khofifah apa dan sebagainya begitu ya artinya habis melakukan pertemuan politik begitu dan dia datang ke sebuah SD ini speechless lah Mas Hersu untuk merangkaikan semua ini dan mengartikan semua ini silakan ada komentarnya sendiri ya tapi kalau mau lihat bahasan dari filosofis dan juga marketing politiknya, Anda bisa nonton di Rocky Gerung Official karena kami juga membahasnya soal itu dari sisi filosofi dan sisi marketing politik, Mbak Agi. Oke, baik kita akhir ya perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Sudah cukup kan? Semua sudah kita bahas ya dan hampir sorry to say mau nggak mau ngomongin apapun kita terus paksa ngomongin Pak Jokowi. Kalau dulu Jokowi aja sekarang Jokowi dan keluarganya bahkan sampai cucunya. Coba bayangin. Hanya betul-betul dalam negara dinasti lah kalau kita membahas soal itu ya. Seharusnya kan memang kalau dalam negara demokrasi bahkan ada aturan kita nggak boleh ya melibatkan keluarga apalagi masih anak-anak gitu dalam kegiatan-kegiatan politik kan nggak boleh ya Mbak Agi ya. Dan kita juga tidak pantas kita membahas soal itu dalam ranah publik atau seperti sekarang ini. Tapi ya, yang memulai mereka sendiri, jadi agak repot kita bingung juga. Makanya saya nggak kaget kalau Anda speechless jadi mau ngomongin apa ya, gimana ya kok. Sekarang seperti kejadian sebetulnya Gibran sudah memiliki pengalaman loh Mas Hersu ketika pada saat Pilpres kemarin dia kan mendapatkan teguran dan kemudian itu dievaluasi begitu ya ketika dia pada sebuah kampanye kemudian meminta anak-anak itu datang begitu naik ke atas panggung dan dibagi-bagikan susu di situ begitu padahal berdasarkan peraturan dari Komnas Anak, Komnas Perempuan itu mengatakan kalau seandainya pun orang tua mendatangi sebuah sebuah kampanye seperti itu dan ibunya datang karena sebagai orang dewasa maka si pihak penyelenggara harusnya memberikan ruangan khusus yang bersekat di sebelahnya atau apa yang dimana anak-anak itu bisa didudukkan di situ begitu jadi dia tidak satu ruangan dengan ruang di mana mereka melakukan kampanye politik tapi justru ini anak-anak dilibatkan dengan naik ke atas panggung diberikan itu nah seharusnya dia tahu bahwa anak-anak tidak bisa dilibatkan tapi ternyata Gibran ini malah justru membuat buku dengan gambar anaknya dan dibagikan. Kalau kita ngomongin keluarga Jokowi kita memang kehabisan kata dan saya kira sampai sekarang orang masih bingung apa yang terjadi di bangsa Indonesia kalau kita mesti ngalami situasi semacam ini gitu ya nggak pernah terbayangkan ya di menjelang berapa ini kemerdekaan kita menjelang ke berapa 79 tahun kok kita malah negara demokrat ini karena ya menjelang 100 tahun gitu negara ini bukannya malah maju tapi malah makin mundur gitu dan
saya mikir-mikir kemarin saya tetap menganggap itu menganggap bahwa publikasi tentang IQ bangsa Indonesia itu katanya cuma 78 gitu. Saya mikir-mikir jangan-jangan saya IQ saya juga cuma levelnya 78 kok hidupnya di negara seperti ini jadinya aneh banget begitu ya. Iya, sedikit saja menambahi Mas Ersu tadi. Mas Ersu mengatakan apa dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa kita. Saya tertarik untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal Agus Subianto begitu ya, yang dia meminta agar prajuritnya itu mulai bergerak untuk melakukan subuh berjamaah. Ini sangat kalau saya sebagai Panglima TNI ya. Panglima TNI Pak Agus ya mengatakan agar prajuritnya melakukan subuh berjamaah, dan ini pernah dilakukan Mas Hersu oleh negara-negara lain, terutama misalnya Turki, untuk menghalau badai, untuk kita memulai sesuatu dengan kebaikan. Ya biasanya kalau orang Islam melakukan kegiatan di pagi hari itu bersedekah lebih dulu gitu kan, sebelum kita menjemput rezeki. Bersedekah macam-macam, kita bisa dengan menyiram tanaman, dengan memberi makan kucing kalau saya kucing-kucing liar begitu ya, bisa juga memberikan sedekah di atau infak begitu ke masjid gitu kalau seorang laki-laki kan sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Dan itu semuanya pokoknya dilakukan memulai hari kita usahakan rakyat Indonesia memulai hari kita dengan kebaikan supaya Allah terharu melihat apa yang kita lakukan, karena apa yang sudah terjadi saat ini betul-betul itu sudah kerusakan yang sangat dalam gitu dan luas gitu. Oke, saya kira kita sudah berusaha terus bersuara, ya kembalinya lagi tentu saja urusannya berdoa setelah itu ya. Tapi jangan berdoa doang, kalau berdoa doang dan nggak pernah bersuara, nggak bertindak ya Allah tidak akan mengubah nasib bangsa ini. Oke, terus semangat ya. Tanda-tandanya memang Indonesia ini makin mengalami pemburukan, tetapi saya percaya juga masih banyak orang yang akalnya sehat dan waras gitu yang terus bersuara terus ya. Kami mohon pamit. Saya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam 0%.